Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diska Rohali dengan NPM 2311021099. Saya Nisa Levina Hamri dengan NPM 2311021076. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek 1 mata kuliah Ekonometrika 2. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis tabel 16.1 dari buku Bujarakti yang menggunakan model PLS, FEM, dan REM. Yang dimana untuk mengetahui model mana yang paling baik, saya akan melakukan uji Chow dan uji Houseman. Nah, di sini sudah ada datanya. Sebelum itu, kita copy dulu semua datanya. Saat itu kita buka aplikasi eViews. Seperti biasa, karena ini datanya data panel, tapi yang balance panel dimulai dari tahun 1970 dan diakhiri dengan tahun 1984 dengan number of cross section yaitu 6. Lalu kita klik OK. Itu kita klik quick empty group dan kita masukkan data yang sudah kita copy tadi. Lalu kita beri nama grup 1. Setelah itu kita akan mencari model PLS, yaitu dengan cara TC, Key, PF, dan LF. Kita klik kanan, lalu kita klik open dan as group. Lalu C-nya kita pindahkan di sini. Klik OK. Dan ini adalah hasil estimasinya. Lalu kita beri nama dengan PLS. Setelah itu kita akan menguji FEM ya, dengan Jack, copy object. Lalu di bagian estimasinya, di panel option yaitu kita cross section yaitu kita ganti ke fix, lalu kita klik OK dan keluarlah hasil dari model FEM itu. Kita beri nama jadi equation FEM. Setelah itu kita klik OK. Nah, lalu setelah itu kita copy objek. Nah, di objek ini kita klik estimasi, lalu panel option kita ganti cross section yaitu menjadi random karena kita ingin menggunakan REM. Lalu kita klik OK. Itu keluar hasilnya, hasil estimasinya seperti ini, dan lalu kita beri nama dengan equation REM. Kita klik OK. Nah, setelah dari sini kita ingin mengetahui nih model-model mana yang lebih baik. Jadi kita akan melakukan uji Chow terlebih dahulu. Dan di uji Chow ini kita menggunakan equation FEM. Lalu dari equation FEM ini kita klik view, lalu kita klik fix atau random. Di random ini kita pilih yang redundant. Lalu keluar hasil estimasinya seperti ini. Dapat dilihat bahwa cross section C-square-nya adalah 0,00. Setelah itu kita akan mencari uji Houseman. Di uji Houseman itu kita buka di equation REM-nya aja. Jadi kita langsung klik view, lalu kita klik pixel atau random ini, kita pilih yang Houseman test dan keluarlah hasil estimasinya seperti ini. Jadi cross section randomnya itu probabilitasnya kurang dari 0,05, yaitu probabilitasnya 0,00. Estimasinya dari kedua uji Chow dan uji Houseman ini ternyata dapat dilihat. Di uji Chow itu kan ada PLS, PS, FEM, dan karena dia kurang dari 0,005, jadi kita akan memilih FEM. Dan di uji Houseman karena dia kurang juga dari 0,05, maka kita tetap memilih
model FEM bukan model REM, sehingga kita tidak perlu lanjut untuk ke uji LM. Dari hasil estimasi metode PLS ini, interpretasinya pertama, konstantanya itu 1,155,5859, yang artinya ketika semua variabel independen bernilai 0, maka TC bernilai 1,155,859 meski secara ekonomi biasanya tidak terlalu bermakna. Lalu di Q-nya itu variabelnya ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap TC, dan di PF probabilitasnya 0,00, yang variabel ini juga berpengaruh positif dan signifikan. Kenaikan PF sebesar 1 unit akan meningkatkan TC sebesar 1,225348, juga signifikan pada level 1%. Lalu yang LF itu probabilitasnya 0,00, variabel LF berpengaruh negatif dan signifikan. Artinya kenaikan LF sebesar 1 unit justru menurunkan TC sebesar 306,753. Hal ini menunjukkan hubungan terbalik antara LF dengan TC. R-square-nya itu 0,946093, dan adjusted R-square-nya itu 0,944213. Lalu hasil estimasi uji Chow, karena tadi dapatnya yang FEM, estimasinya adalah uji Chow ini digunakan untuk menentukan apakah model PLS atau FEM ini yang lebih tepat digunakan dalam analisis data panel. Hipotesis yang diuji adalah pertama itu H0, di mana PLS lebih baik, artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara individu sehingga efek tetap tidak diperlukan dalam model. Lalu HA-nya itu FEM ini lebih baik, artinya terdapat perbedaan signifikan antara individu sehingga efek tetap perlu dimasukkan ke dalam model. Berdasarkan hasil output, diperoleh nilai cross-section F sebesar 14,595212 dengan probabilitas 0,00 dan cross-section C-square sebesar 57,811319 dengan probabilitas 0,00, karena nilai probabilitas atau p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, model yang lebih tepat digunakan adalah FEM. Lalu yang hasil estimasi uji Hausman itu digunakan untuk menentukan apakah FEM atau REM itu yang lebih tepat digunakan dalam analisis data panel. Nah, hipotesis yang diujinya itu ada H0, model REM lebih baik, artinya tidak terdapat korelasi antara efek individual dengan variabel independen sehingga estimasi random efek bersifat konsisten dan efisien. Lalu HA-nya itu FEM lebih baik, artinya terdapat korelasi antara efek individual dengan variabel independen sehingga model random effect menjadi bias dan tidak konsisten. Berdasarkan hasil output, diperoleh nilai Chi-square statistik sebesar 49,619687 dengan derajat bebas atau DF 3 dan probabilitas atau p-value sebesar 0,00. Karena nilai probabilitas atau p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, model yang lebih tepat digunakan adalah FEM dibandingkan dengan REM. Setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan uji asumsi klasik dari uji Hausman yang model FEM. Terima kasih. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui bahwa FEM merupakan model yang paling baik, maka kita akan melakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah terdapat anomali pada data. Pertama, kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas di sini menggunakan equation FEM. Di sini kita klik view, lalu pilih residual diagnostik, lalu klik histogram atau normality test. Nah, ini dia hasilnya. Lalu interpretasinya adalah H0 data residual berdistribusi normal, HA-nya data residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan output diperoleh nilai Jar-Kubera sebesar
0,017115 dengan probabilitas atau p-value-nya sebesar 0,991479. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi dalam model. Selanjutnya, kita akan uji multikolinearitas. Namun, karena di model data panel tidak terdapat fitur untuk mencari multikolinearitas, maka kita akan mencari secara manual. Cara mencarinya dengan mengubah variabel independen menjadi variabel dependen. Saya akan mencoba dengan variabel key. Di sini kita akan pilih key, lalu PF dan LF. Klik kanan, open as equation. Kita pindahkan C-nya. Lalu kita klik OK. Lalu setelah diestimasi seperti ini, kita akan ambil R-square-nya untuk dihitung secara manual. Nah, di sini saya sudah mencari ketiga R-square dari variabel independen yang ada. Untuk mengetahui VIF bisa menggunakan rumus 1 per dalam kurung 1 min R square kurung. Berdasarkan rumus tersebut didapatkan VIF-nya itu dari masing-masing variabel sebesar variabel Q itu 1,22, variabel PF 1,31, lalu variabel LF-nya itu sebesar 1,51. Nah, interpretasinya H0 tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi. HA-nya terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Nah, berdasarkan hasil output uji multikolinearitas, diketahui bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel independen berada di bawah angka 5. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model. Dengan demikian, karena nilai VIF-nya kurang dari 5, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas. Selanjutnya kita akan uji heteroskedastisitas menggunakan equation FEM. Pertama-tama kita akan mencari residualnya terlebih dahulu dengan mengklik proc, lalu kita klik make residual series. Nah, di sini kita beri nama resid 01. Setelah itu, kita estimasi resid 01 dengan variabel independen. Kita klik resid 01. Kita klik key, PF, dan LF. Lalu kita klik kanan, open as equation. Nah, di sini kita ketik resid 01 pangkat 2 key, PF, LF, lalu kita tambahkan variabel lainnya. Di sini kita akan pangkatkan variabel independen yang ada. Ini pangkat 2, PF pangkat 2, LF pangkat 2. Lalu kita juga akan mengkalikan variabel independen satu dengan variabel independen yang lain. Ini key bintang PF, lalu key bintang LF, dan PF bintang LF. Di sini C-nya kita pindahkan di samping resid 01. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita copy R-square-nya.
Untuk mengetahui chi-square hitung, kita mengkalikan n ini jumlah observasi sebesar 90, lalu R-square yang ada. Nah, di sini 0,498028. Nah, hasil dari perkalian itu merupakan chi-square hitung. Jadi, chi-square hitungnya itu sebesar 44,82. Lalu, untuk mengetahui chi-square tabelnya itu, kita lihat dari tabel chi-square. Di sini kan derajat bebasnya itu sebesar 9. Lalu dengan alfa 5% diperoleh dari tabel itu sebesar 16,92. Nah, interpretasinya H0 tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya, HA terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Nah, berdasarkan output, diperoleh nilai chi-square hitung itu sebesar 44,82 dan chi-square tabel sebesar 16,92. Karena nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, serta probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi mengalami masalah heteroskedastisitas. Nah, untuk menyembuhkan heteroskedastisitas ini, kita buka hasil estimasi yang tadi, lalu kita beri nama terlebih dahulu. Ini merupakan heteroskedastisitas. Nah, untuk menyembuhkannya, kita pilih objek, lalu kita copy objek, kita estimate ulang, kita klik panel option. Di sini cross sectionnya kita ganti menjadi fix. Lalu di sini kita pilih white cross section atau period cluster. Lalu kita klik OK. Kita beri nama perbaikan heteroskedastisitas. Nah, interpretasinya, berdasarkan output hasil perbaikan heteroskedastisitas dengan metode white cross section atau period cluster, seluruh nilai probabilitas pada variabel independen bernilai lebih kecil daripada 0,05 setelah penyesuaian standar error. Hal ini menunjukkan bahwa masalah heteroskedastisitas yang sebelumnya ada telah berhasil diperbaiki. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi setelah dilakukan perbaikan sudah bebas dari heteroskedastisitas, dan hasil estimasi menjadi lebih reliable untuk digunakan dalam analisis. Selanjutnya, uji yang terakhir adalah uji autokorelasi. Di sini, pertama-tama kita klik result 01, lalu Q, PF, dan LF. Kita klik kanan, kita pilih open as question, lalu kita estimasi ulang. Di sini kita ketik result 01, Q, PF, LF, lalu sampingnya ini kita ketik result 01 dalam kurung min 1, lalu result 02 result dalam kurung min 2. Kita pindahkan C-nya di samping Q. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita salin R-square-nya. Kita pindahkan ke Excel. Nah, untuk mengetahui apakah ada autokorelasi atau tidak, kita akan mencari chi-square hitung dan chi-square tabel. Nah, di sini untuk mencari chi-square hitung, kita menggunakan N itu jumlah observasi. Jumlah observasi kita itu 90, lalu R-square kita itu tadi 0,479527. Nah, untuk rumus chi-square hitung itu N dikalikan R-square. Nah, sehingga didapatkan hasil sebesar 43,15. Sedangkan untuk chi-square tabel itu merupakan nilai dari chi tabel.
Nah, C-tabelnya itu didapatkan dari DF dan alpha. Berdasarkan output di sini, DF itu sebesar 2 dan alfanya tuh 5%, sehingga C-square tabel itu sebesar 5,99. Nah, interpretasinya adalah H0 tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi, sedangkan HA terdapat autokorelasi dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai C-square hitung sebesar 43,15 dan C-square tabel sebesar 5,99 pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Karena nilai C-square hitung itu sebesar lebih besar dari C-square tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi mengalami masalah autokorelasi sehingga terdapat hubungan antar error pada periode yang berbeda. Nah, untuk memperbaiki hasil autokorelasi ini, kita estimasi ulang kesalahannya. Di sini kita beri nama dulu autokorelasi. Lalu kita copy. Selanjutnya kita estimasi ulang. Di sini kita klik panel option. Lalu di sini kita ganti menjadi fix dan di sini GLS wide-nya kita ganti menjadi cross section wide. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil estimasi dari autokorelasi yang sudah diperbaiki. Kita beri nama terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk interpretasinya itu, berdasarkan output hasil perbaikan autokorelasi dengan menambahkan lag residua ke dalam model, diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 2. Hal ini menunjukkan bahwa masalah autokorelasi yang sebelumnya terdapat dalam model telah berhasil diperbaiki. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi setelah dilakukan perbaikan sudah bebas dari autokorelasi dan hasil estimasi menjadi lebih reliable untuk digunakan dalam analisis. Nah, sekian uji asumsi klasik yang sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan uji panel dinamis. Terakhir, kita akan mencari data panel dinamis tetap menggunakan data buku Gujarati tabel 16.1. Sebelum itu, kita meng-copy dulu datanya. Setelah kita copy, kita buka aplikasi eViews seperti biasa. Karena ini data panel, maka kita pilih balance panel dimulai dari 1970 dan berakhir 1984. Number of cross sectionnya itu ada 6 karena ada 6 perusahaan. Lalu seperti biasa kita masukkan dulu semua datanya. Kita beri nama grup 1, klik OK. Setelah semua datanya masuk, kita klik quick. Lalu kita pilih estimasi question. Di estimation setting ini, di metodenya kita ganti ke GMM atau DPD. Lalu di pojok kiri ada dynamic panel wizard, itu kita klik. Lalu setelah kebuka kayak gini, kita klik next. Lalu di what is your dependent variable ini, karena variable dependentnya adalah TC, maka kita ketik TC. Di from 1 up to ini tetap 1, leg 1, lalu kita klik next. Setelah itu di sini kita ketik ada variabel independen apa saja, itu ada key, lalu ada PF dan ada LF. Lalu kita klik next. Di sini di bagian difference ini tetap difference, lalu kita klik next. Lalu di bagian ini kita tambahkan dengan min 5 dan kita klik next. Setelah itu di bagian transport dan no transformation ini tidak usah kita isi apapun, lalu kita klik next. Nah, di bagian ini, di bagian GMM interaction-nya tetap di 2 step
ini, dan di GMM weighting matrixnya itu tetap white period. Lalu kita klik next. Setelah itu kita klik finish. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik OK. Keluarlah hasil estimasi dari data panel dinamis ini. Nah, dari data panel dinamis kita beri nama dulu menjadi data panel dinamis. Klik OK. Nah, setelah itu, karena kita ingin tahu v-value-nya itu berapa, kita itu melihat dari J statistiknya ini. Kita ketik di kolom komen. Nah, di komen ini pertama kita klik scalar, lalu PVAL sama dengan underscore, lalu cheese, lalu buka kurung. Nah, di sini J statistiknya itu kan 4, ini. Nah, kita copy saja dari sini. Kita klik OK. Lalu kita koma. Nah, untuk itu ada DF-nya. Nah, di sebelah sini DF itu dari J instrumennya itu kan ada 6, karena ada 6 perusahaan dikurang dengan variabel endogen atau minimal lag dependent-nya tadi itu ada 1. Jadi 6 dikurang 1 jadinya DF-nya adalah 5, lalu tutup kurung. Kita klik enter. Nah, di enter akan keluar hasil PVAL-nya atau p-value sebesar 0,548441. Lalu kita beri nama p-value. Oke. Setelah itu, hasil dari interpretasi kedua hasil model panel ini adalah interpretasinya berdasarkan hasil estimasi model panel dinamis dengan metode GMM diperoleh bahwa variabel TC-1 berpengaruh positif signifikan terhadap TC dengan koefisien 0,8048 dengan probabilitas 0,0030 yang menunjukkan adanya pengaruh kuat dari periode sebelumnya. Variabel Q berpengaruh positif signifikan pada tingkat 1% dengan probabilitas 0,0008. Sedangkan LF berpengaruh negatif signifikan pada tingkat 10% dengan probabilitas 0,0513. Sementara itu, PF tidak berpengaruh signifikan dengan probabilitas 0,4674. Nilai probabilitas atau J statistik itu 0,134878 menunjukkan instrumen yang digunakan valid dan nilai p-value-nya sebesar 0,548441. Yang menandakan model sudah bebas dari autokorelasi. Dengan demikian, model panel dinamis ini reliable dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.